kami ini untuk bisa menjadi narahubung dari proses-proses tersebut. Karena tidak ada negara maju dimanapun di belahan dunia ini tanpa riset dan pengembangan yang maju juga. Yang kedua adalah cluster technopreneurship. Jadi bagaimana kita menghasilkan wirausaha baru khususnya di bidang digital atau sering kita sebut dengan startup lah seperti itu. Jadi startup itu ada di cluster kedua, di cluster technopreneurship. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum Sobat Brida dimanapun Anda berada. Hai, apa kabarnya? Brida Podcast kembali hadir di sini dalam acara Pride Podcast Riset dan Inovasi Jawa Tengah bersama saya Nadia Ardiwinata. Nah, segala hal terkait soal riset dan inovasi akan dibahas di sini. Dan untuk itu dalam episode kali ini kita secara khusus akan membahas tentang pengelolaan Solo Technopark. Berarti ini adanya di Solo ya. Nah, untuk itu kami perkenalkan siapa aja narasumber yang akan bersama kita nih untuk ngobrol banyak tentang Brida dan juga Solo Technopark. Nah, kita langsung sapa aja para narasumber. Pertama adalah dari Brida Provinsi Jawa Tengah. Ada Dr. Joko Mulyono STP MSI, Kabid SDM Iptek dan Infrastruktur. Pak Joko sehat ya? Baik ya? Sehat, oke. Alhamdulillah Mbak Nadia. Alhamdulillah. Nih, oke. Baik Pak Joko, terima kasih sudah di sini. Dan ini kan siaran ini berlangsung di kota Semarang. Nah, ada tamu dari Solo, berarti datang ke Semarang. Pertama kita perkenalkan dulu ya Pak Agung Riyadi SOS SHMM. Pak Agung ini adalah Kepala Brida Kota Surakarta. Halo Pak Agung. Halo, selamat siang. Salam inovasi dari Kota Surakarta. Salam sehat untuk semua. Keren, salam inovasi. Pak Agung sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Lancar banget Pak Waras. ya. Apa? Waras. Makasih Pak Agung sudah hadir di sini. Kemudian satu lagi tentu nih yang penting banget bersama kita karena kita akan bahas tempat di mana beliaunya memimpin yaitu Pak Yudit Cahyantoro NSSTMT. Pak Yudit adalah pemimpin BLUD Balai Layanan Umum Daerah ya Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark. Halo Pak Yudit. Ya, selamat siang. Salam kolaborasi. Woi, salam kolaborasi. Nah, baiklah Sobat Brida. Pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh ke Solo Technopark nih, apa hubungannya juga dengan Brida ya, Badan Riset Indonesia Daerah di Jawa Tengah khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin tahu dulu lebih jauh tentang Brida itu sendiri. Yang jelas kita masih belum familiar ya. Kita familiar adalah BRIN ya Pak Joko ya. Badan Riset Indonesia Nasional gitu, Republik Indonesia. Nah, ini sejak 2 tahun lalu mulai dicanangkan ada Badan Riset Indonesia juga di daerah, ada BRIDA namanya. Nah, Pak Joko bisa di awal nih perkenalkan dulu sama kita tentang BRIDA Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Nadia dan para Sobat Brida yang kami hormati. Kami sangat senang pada hari ini, siang ini kita bisa bersama-sama untuk mendiskusikan terkait dengan Sains Technopark Solo yang sangat terkenal. Jadi mohon izin mewakili pimpinan Pak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto yang hari ini menugaskan kepada saya untuk bersama-sama di dalam Pride ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, di mana tadi Mbak Nadia sudah menyampaikan bahwa Brida ini mungkin asing atau hal yang baru karena yang diketahui selama ini adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kami di Jawa Tengah, Mbak Nadia dan para Sobat Brida, ini bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah ini memang lembaga baru meskipun juga bukan baru karena sebelumnya sudah ada namanya Badan Litbang, Badan Penelitian dan Pengembangan, sehingga adanya peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional bahwa di daerah dibentuklah namanya Badan Riset dan Inovasi Daerah. Yeah. Kami di Jawa Tengah termasuk yang provinsi yang pertama yang membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah ini, di mana kami
berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 2 tahun 2023, Ya. kami telah terbentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah dan kemudian secara langsung kemudian berkantor di Ex-Litbang ini pada tanggal 28 April tahun 2023 yang lalu pada saat bulan puasa Bapak Muhammad Arif Hermanto dilantik menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah salah satu fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang satu di antaranya adalah melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan Sains Teknopark. Oke. Jadi, itu menjadi salah satu tugas dari kami Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi di sana di Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2023 itu diamanatkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan pengelolaan kawasan sains dan teknologi, kemudian laboratorium riset, kemudian kebun raya dan fasilitasi riset yang ada di Jawa Tengah. Kita sepakat ya Sobat Brida, setuju banget Anda yang biasa melakukan atau membuat keputusan berdasarkan riset atau penelitian itu sungguh sangat apresiasi banget sama riset ini ya Pak Joko. Apalagi kita banget negara itu bisa maju justru karena dia maju dan berkembang betapa besarnya peran penelitian. Sekarang kita udah masuk pada knowledge based economy. Jadi keberadaan Brida menurut saya sangat relevan ya Sobat Brida dalam hal memajukan wilayah di daerah. Bener nggak kalau saya katakan kalau BRIN itu kan dia bicara nasional, lingkupnya tuh negara gitu. Tapi kalau Brida dia lebih kayak ada urgensi khusus ke lokal daerah. Jadi tahu masalah-masalah yang ada di ujung, di kiri kanan lebih rinci dan teliti. Bukan begitu Pak Joko? Betul Mbak Nadia, terima kasih. Jadi keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah ini diharapkan nanti akan menjadi fasilitator di dalam proses pelaksanaan riset, kemudian hilirisasi, dan juga mungkin pesan dari pimpinan kami ini untuk bisa menjadi narahubung dari proses-proses tersebut. Karena tidak ada negara maju dimanapun di belahan dunia ini tanpa riset dan pengembangan yang maju juga. Mohon izin kami mensitir mungkin data dari Gross Expenditure Research and Development, sebuah penelitian global menunjukkan bahwa negara-negara yang maju itu diawali dengan majunya riset. Mungkin kita agak melihat nanti data, misalnya Korea Selatan itu 4,5% dari GDP itu untuk dukungan risetnya. Kemudian Jepang 2,5%, kemudian Malaysia 1,5%, kemudian negara-negara Eropa rata-rata 2%, dan Korea Selatan tertinggal. Kita kaget berapa angka kita? Ternyata hanya 0,28% dari GDP. Ini sebuah sedikit ya, tantangan bagi kami selaku SDM yang ada di lembaga riset and development ini, di dalam riset dan inovasi ini, untuk bagaimana menempatkan posisi riset dan inovasi ini menjadi hal yang penting, menjadi hal yang tidak ditinggalkan, bahkan menjadi terdepan sebelum kebijakan-kebijakan pemerintah itu menjadi diimplementasikan. Kira-kira seperti itu. Berarti dalam upaya-upaya menghadapi tantangan tersebut tadi yang dimana dana kita itu masih terbatas sekali, berarti Brida Jawa Tengah harus kayak semacam lebih kreatif ya dalam mencari cara-cara. Salah satunya dengan kolaborasi ya Pak ya. Boleh cerita sedikit Pak, kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, karena zamannya pentahelix sekarang berarti government, ada juga akademisi, dunia industri juga, komunitas. Pak Joko bisa cerita tentang Brida Jawa Tengah. Betul, terima kasih. Jadi sebuah kemajuan ini akan bagus selama ini ada tantangan yang besar bagi kita sekalian, yaitu bahwa riset yang ada di BRIN sendiri menunjukkan bahwa permasalahan itu yang utama ini sesungguhnya adalah SDM, itu punya peran 70% di dalam sebuah penyelesaian masalah. Yang kedua, ini adalah 20% ada di fasilitasi riset atau sumber daya peralatan. Kemudian yang 10% ini anggaran. Namun faktanya yang terjadi seringkali kita
terbalik justru anggaran yang di depan. Ya, begitu. Sehingga sebenarnya anggaran akan datang ketika kita punya SDM yang handal, kemudian kita ada dukungan fasilitasi sarana dan prasarana riset yang memadai, nanti secara simultan ini anggaran akan mengikuti. Kami yakin pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya memberikan perhatian yang sangat besar. Hanya kesiapan kami saja yang memang baru lahir kira-kira belum ada 1 tahun ini yang tentunya kami harus mempersiapkan diri untuk menjadi lembaga riset, lembaga inovasi yang besar dan kemudian bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan diambil sudah diuji cobakan, sudah diteliti, dan sudah diaplikasikan sebelum diaplikasikan kepada publik. Sehingga nanti trial and error-nya itu hanya pada sebatas penelitian saja, tidak kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga harapannya nggak sampai ke grassroots maksudnya. Sampai bukan hanya penelitian hanya untuk penelitian, tapi penelitian untuk memberikan kemanfaatan. Ya. Dan tentunya tadi kolaborasi kuncinya. Yes. Karena anggaran sangat terbatas. Tadi Pentaholik sudah disebutkan bagaimana lembaga pemerintah, kemudian dunia pendidikan tinggi, kemudian dunia usaha, dunia industri, kemudian swasta tadi, kemudian dan juga media. Nah, salah satu hari ini adalah media yang harapannya bisa mensosialisasikan program-programnya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Mbak Nadia. Menarik sekali, menarik sekali. Jadi dengan penjelasan dari Pak Joko ini kita sudah mulai agak ngerti dan paham ya tentang peran BRIDA Provinsi Jawa Tengah, Badan Riset dan Inovasi di provinsi daerah. Di mana kita tahu Provinsi Jawa Tengah sendiri terdiri dari 35 kabupaten kota. Betul. Nah, itu harus kayak semacam dikelola dipayungi ya oleh BRIDA untuk riset dan inovasinya di masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah. Kayaknya tantangannya cukup besar nih BRIDA Jawa Tengah. Untuk meyakinkan kepada stakeholder dan tentunya pimpinan kami bahwa membentuk lembaga riset ini tidak rugi ataupun memang sudah benar sehingga nanti riset menjadi di depan. Kami harus bisa menunjukkan itu kepada pimpinan yang dalam hal ini kepada masyarakat Jawa Tengah melalui Bapak Gubernur, Sekretaris Daerah maupun lembaga-lembaga yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tentunya kepada masyarakat yang pokok. Yes, oke, kita doakan ya semoga BRIDA Provinsi Jawa Tengah ini bisa berjalan lancar dan juga seluruh masyarakat luas khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia umumnya ya akan mendapatkan manfaat dari keberadaan BRIDA ini. Memang relevan banget zamannya sekarang. Makasih Pak Joko. Nanti kita lanjut lagi dengan Pak Joko. Nah, sekarang kita ke narasumber kita berikutnya Pak Agung ya. Pak Agung ini kepala BRIDA di kota atau Karisdenan ya betul? Surakarta, kota Surakarta. Nah, kenapa Surakarta BRIDA-nya kita hadirkan di sini karena di kota Surakarta tuh ada Science Technopark, Solo Technopark. Bagaimana BRIDA memayungi Solo Technopark ini, di mana pihak pemerintah bisa menginisiasi dan membuat Solo Technopark ini. Kalau Sobat BRIDA mungkin belum tahu itu apa, bisa searching ya, Solo Technopark. Wah, kelihatan keren dan megah sekali. Jadi kita sekarang pengen tahu gimana sih pemerintah tuh posisinya ada di mana gitu, khususnya di kota Surakarta ya. Langsung nih Pak Agung, hai Pak. Terima kasih Mbak Nadia atas waktunya. Akan kami sampaikan kalau tadi secara kelembagaan telah sama seperti yang ada di BRIDA Provinsi Jawa Tengah, bahwa terbentuk berdasarkan peraturan gubernur, menindaklanjuti dari Perpres dan aturan-aturan yang di atasnya. Demikian pun juga dengan yang ada di BRIDA Kota Surakarta. BRIDA Kota Surakarta pun terbentuk baru tahun 2024. Nah, tahun ini. Awal tapi ya Pak. Operasionalnya tahun ini tahun 2 Januari tahun 2024. Sebelumnya sama yang disampaikan di depan tadi bahwasanya sebelum berdiri secara sendiri BRIDA ini adalah dari dulunya di tahun 2022 pecahan dari Bapeda. Kalau dulu di Bapeda di bidangnya ada bidang penelitian dan pengembangan. Di tahun 2022 berdasarkan peraturan Wali Kota nomor 8 tahun 2021 tentang SOTK dan tata kerja organisasi pemerintah daerah itu berdiri
bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Apa keberadaan Solo Technopark ini benar-benar relevan dengan zaman sekarang? Oke, nah Pak Yudit sudah bersama kita. Halo Pak Yudit. Ya, selamat siang Mbak Nadia. Selamat siang Sobat Brida semua. Ya. Yes, ceritakan Pak. Jadi Solo Technopark, kalau tadi Pak Agung cerita sejarahnya itu sangat mengharukan. Dalam perjalanan runningnya akhirnya sampai sekarang bagaimana Pak? Ya, jadi mungkin sedikit saya prolog ya, Ya. Solo Technopark itu seperti apa. Jadi Solo Technopark itu merupakan kawasan sains dan teknologi di bawah pemerintah Kota Surakarta sebagai pusat inovasi, sebagai pusat pengembangan talenta, dan sebagai pusat transformasi digital di Kota Surakarta. Oh, Seperti itu. oke. Jadi Penting banget itu. ya. Pusatnya ada di sana. Ya. Oke. Terus kemudian Solo Technopark itu dalam perjalanan tidak sendiri, tapi kita berusaha menggandeng atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, antara lain pihak akademik, bisnis, government, komunitas, media, terus kemudian ada perbankan juga masuk di sana, Ya. yang kita sebut saat ini bukan hanya pentahelik aja, tapi udah masuk ke hexahelik. Hexa. Oh, Itu keren. sebetulnya untuk tujuannya sebetulnya satu, untuk meningkatkan daya saing daerah sebetulnya. Jadi kita di sana membina generasi muda untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja, atau kalau enggak dia berwirausaha. Jadi itu prinsipnya itu. Kalau kita melihat sedikit saat ini, itu kan dunia industri itu berkembang jauh lebih cepat daripada dunia pendidikan. Itu harus kita sadari. Harus. Ya, itu. Biasanya dunia pendidikan langkahnya tuh lebih lambat satu langkah ya dari industri. Ya, Maka harus segera nih beradaptasi ya. Ya, karena adanya daya saing yang rendah di Yes. bidang pendidikan, terus Sumber daya kemudian- manusianya ya, Pak. Ya, betul. Itu terus kemudian di bidang wirausaha. Jadi kalau lulus sekolah itu kan ada dua pilihannya. Masuk bekerja atau berwirausaha. Yes. Nah, inilah yang dijembatani oleh Solo Technopark sebetulnya. Jadi mereka mau masuk ke dunia industri atau berwirausaha. Itu yang dijembatani untuk meningkatkan daya saing. Daya saing kompetensi sumber daya manusianya itu. Itulah yang dilakukan Solo Technopark sebetulnya. Tujuannya awal seperti itu. Oke, makanya tuh ada kayak semacam tagline ya Sobat Brida. Where competence, innovation, technology, and business grow. Ya, Itu betul. keren banget. Jadi persisnya program kegiatannya apa saja Pak? Saya lihat kayaknya pernah saya baca juga ada sektor-sektor juga yang Ya. memang dipilih ya. Ya. Ada 3 atau berapa itu sektornya? Kalau di Solo Technopark itu ada 3 sektor, 9 klaster. Oke, Ya, ini bisa jelaskan Pak? berkembang ke 10 klaster sih. Itu. Jadi 3 sektor itu, yang pertama adalah sektor manufaktur. Jadi sektor manufaktur itu adalah sektor yang sudah mulai ada dari tahun 2002. Udah lama nih manufaktur. Ya, manufaktur dari tahun 2002 berkembang menjadi Solo Technopark tahun 2009 sampai tahun 2015. Di dalam klaster manufaktur itu ada pendidikan mekanik manufaktur, desain manufaktur, pengelasan, khususnya pengelasan dalam air. Jadi ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Oh. Ya, kita mengelas tapi di bawah laut. Gitu kan. Itu. Terus kemudian ada sektor oil Ngelas di and bawah gas. laut aku lagi mikir. Berarti kapal ya itu ya? Ya, betul. Kapal. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Terus kemudian tahun 2015 itu kita berkembang pada klaster yang kedua. Klaster yang kedua adalah klaster technopreneurship. Jadi bagaimana kita menghasilkan wirausaha baru, khususnya di bidang digital atau sering kita sebut dengan startup lah, seperti itu. Jadi startup itu ada di klaster kedua, di klaster technopreneurship. Oke. Itu. Tapi tidak hanya itu saja yang dibutuhkan, karena di klaster itu kita membutuhkan pelatihan-pelatihan digital yang lain, seperti ICT, terus kemudian game, e-sport dan sebagainya, itu yang dikembangkan di klaster technopreneurship. Karena itu semua mendukung untuk proses transformasi digital. Dan yang ketiga itu adalah klaster industri kreatif. Jadi kalau kita melihat, kita tidak hanya berkembang ke arah digital saja, tapi kalau di Solo itu ada banyak sekali industri kerajinan, ada banyak sekali sanggar kesenian, ada
banyak sekali produk-produk masyarakat yang di Termasuk sana. sektor ekonomi kreatif ya, Ya, berkembang itu cukup. dimasukkan ke dalam klaster industri kreatif. I Gitu. see. Jadi 3 klaster itu yang sampai saat ini terus kita kembangkan. Kalau sektor-sektornya saat ini sudah ada 9, tidak menutup kemungkinan ke depan itu bisa mungkin tambah sektor-sektor baru yang lain yang tentu saja itu relevan dengan Perkembangan zaman saat ya, ini saat ya. itu. Terus kemudian Ada sektor AI ya. Teknopark itu kan di Indonesia ada cukup banyak juga. Di daerah lain maksudnya di ya, daerah selain di lain. Solo. Itu. Nah, kita Solo Technopark itu punya 3 bidang fokus sebetulnya. Jadi manufaktur, ICT, sama industri kreatif. Jadi itu yang terus kita kembangkan. Makanya kita kembangkan jadi 3 klaster itu. Yes. Itu seperti itu. Berarti Mbak itu Dian. kayak yang diceritakan oleh Pak Yudit itu sebetulnya langkah-langkah dalam upaya untuk menjadi kayak semacam bisa jadi acuan lah Iya. bagi para teknopark di daerah lain gitu dalam hal untuk bagaimana mengembangkan ekosistem startup di era digital saat ini. Iya. Betul begitu Pak Yudit? Ya, betul. Jadi kita selain tugas pokok fungsinya itu sebagai inovasi dan pengembangan talenta, itu kita juga mengembangkan ekosistem-ekosistem yang ada. Jadi startup Keren itu banget. perusahaan pemula berbasis teknologi itu tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa berkembang kalau ekosistemnya nggak jalan. Iya. Itu. Nah, kita bangun itu ekosistem seperti kita ada juga di sana ada co-working space, terus kemudian kita menarik mentor-mentor dari luar untuk masuk ke dalam Technopark, terus kemudian kita juga memberikan pemberitaan-pemberitaan karena media itu penting. Jadi mereka kita ajak untuk membranding sesuatu seperti itu melalui media. Jadi saat ini kan media sosial itu luar Iya. biasa ya. Jadi sampai ada muncul istilah kebenaran baru itu kan. Iya. Jadi kebenaran Post-truth ya. yang diciptakan oleh para netizen dan buzzer itu kan. Kadang-kadang nggak sesuai fakta, tapi itu yang diciptakan oleh netizen dan buzzer-buzzernya itu luar biasa. Itu salah satunya. Jadi kita membentuk ekosistem digital, kita membentuk ekosistem wirausaha dan ekosistem anak muda di kawasan Sains Teknologi Solo Technopark. Iya. Tapi ya Sobat Brida sempat kepikiran nggak dari cerita Pak Yudit ini, kemudian kita jadi bertanya-tanya gimana caranya tuh nggak bisa sendirian. Pemerintah sudah mendukung tapi nggak bisa hanya dari pemerintah. Nah bagaimana tuh Pak Yudit Solo Technopark membangun kolaborasi? Bagaimana memberikan orang tuh jadi meyakinkan mereka ayo kerjasama kolaborasilah dengan kami maka kita akan maju bersama misalnya. Bisa cerita Pak prosesnya? Ya, baik. Karena Solo Technopark itu kan sebetulnya hanya sebagai fasilitator. Jadi kita tadi di awal saya sebut salam kolaborasi itu kan. Berarti kita bisa berkembang, kita bisa hidup itu berdasarkan mitra-mitra yang masuk ke dalam kawasan. Nah, mitra ini kita pilih, kita bidik yang sesuai dengan visi misi Technopark. Gitu kan. Oh, sehingga mereka merasa, Ya, oh ini relevan dengan saya. Ya, itu salah satunya. Umpamanya kalau kita mau mengembangkan startup itu kan, yang dibidik berarti unicorn yang ada di Indonesia. Seperti Shopee, Tokopedia. Bukalapak, terus kemudian ada GoTo, itu ada semua di dalam kawasan. Ya. Jadi kita tawarkan mereka untuk masuk ke dalam kawasan, baik itu dalam bentuk program bisa, dalam bentuk infrastruktur juga bisa, atau dalam bentuk mentoring seperti itu. Ya, di satu sisi mereka kita fasilitasi untuk branding. Gitu kan. Jadi umpamanya salah satu contohnya ada Shopee di kawasan gitu kan, di kawasan di sana. Orang-orang yang akan kita bina atau orang-orang yang akan kita upgrade kompetensinya itu harus punya akun Shopee terlebih dahulu. Salah satunya seperti itu. Ya, terus jadi mereka pun dapat benefit ya. dapat benefit Ini mutual beneficial collaboration ya. Tapi kita juga harus mengatur mereka karena mereka itu kan sama-sama e-commerce juga ya. Mereka punya bidang sendiri-sendiri lah. Kita yang mengatur regulasinya. Ya, kita yang mengatur supaya kalau Shopee itu bagiannya
bagian produk yang akan diekspor. Tokopedia, GoTo itu bagiannya untuk produk yang berhubungan dengan pangan. Supaya nggak bentrok Iya, nanti mereka betul. berdua. Karena Ya. mereka plat hijau, kuning, orange itu beda-beda mereka. Iya. Ya. Oke, sekarang apa tantangannya Pak dalam membesarkan Solo Tech pas sampai di titik ini Pak? Ya, sebetulnya tantangannya kita memberikan awareness ke pelaku-pelaku, baik itu pelaku akademisi, pelaku industri, terus kemudian dunia perbankan, Oke. bahwa ke depan itu tahun 2045 Indonesia Emas itu kita harus bisa atau kita mau tidak mau dipaksa untuk bertransformasi ke arah digital. Oke. Nah, itu tantangannya di situ. Karena belum semua, ya mohon maaf ya, belum semua akademisi itu paham tentang fungsinya teknopark itu seperti apa, Ya. belum semua itu perbankan itu tahu kalau umpamanya Iya. memberikan kredit untuk startup itu, karena mereka Itu perusahaan pemula. tantangan itu. Iya. Apaan tuh Teknopark nggak mudeng gitu ya? Iya. Oke, ya baik. Tapi intinya sampai sejauh ini memang kan bisa secara wujud tangible-nya kelihatan bentuk fisiknya dia luas ya Pak. Iya. Tadi kita tahu juga nih Sobat Brida juga. Kemudian kan pada nge-searching ya itu Teknopark yang ada di Indonesia tuh apa aja gitu. Ternyata juga ada daerah-daerah yang sebetulnya mau gitu bangun Teknopark, tapi agak sulit karena tantangannya begitu besar, dukungan pemerintah agak kurang. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Agung bisa cerita pengalaman di Kota Surakarta bagaimana gitu. Oh, mau mendukung seperti ini. Apakah memang anggarannya gede banget tuh APBD-nya ya kan di Kota Surakarta? Atau apa sebetulnya yang perlu jadi perhatian kita bersama daerah-daerah lain juga ya, biar masyarakat luas juga paham gitu. Ya, tentunya kalau disampaikan tadi komitmen dari pemerintah, tentunya mengedepan ini kita perlu ketahui Solo Teknopark ini menjadi salah satu dari 17 prioritas dari Pak Wali Kota, di mana Oh, memang ya. ya menjadi prioritas 17 Prioritas nih mesti kita garis Kota bawahi. Surakarta, di mana kalau anggaran besar kecil itu kan tidak begitu Iya, relatif gitu ya, relatif ya, besar atau besar. kecil. Tinggal tadi kalau Pak Wali Kota sudah memberikan prioritas, tentunya OPD OPD yang diberi tugas itu didorong untuk bagaimana bisa menyukseskannya. dan juga dengan marketing, di marketing kemana-mana, dan juga dengan dikemas demikian rupa bagaimana Oke. sebuah Solo Teknopark ini dapat menjembatani terkait dengan tadi untuk UMKM. Mungkin kalau program dari UMKM startup tadi untuk yang digital, kita juga menjembatani UMKM yang non digital juga, kita didik juga. Kita tahu kan banyak di Solo tuh ibu batik sendiri ya. Mungkin dia seperti belum itu. aware juga sama Ya, digital. Itu karena pun dilayani. Dilayani. Namanya programnya nanti Oke. Semeska sama Solo Corn. Nanti Pak Yudi cerita nanti. cerita, Oke. gitu. Jadi intinya tuh sebetulnya dampaknya cukup besar ya sama masyarakat Kota Surakarta sendiri. Iya. Akhirnya pemerintah pun di Kota Surakarta merasakan juga warga nih sudah mulai sedikit lebih sejahtera gitu ya Pak. Ya. Betul nggak Pak? Yud? Meningkat Meningkat kesejahteraan ekonominya. Ya, jadi kita Oke. melemparkan program, melemparkan kegiatan, kalau tanpa ada tindak lanjutnya ya masyarakat itu seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Iya, harus kelihatan outcome-nya Ya. apa. Udah dikalkulasi. Ya. Hati-hati jangan sembarangan main keserahin aja. Penentuan prioritas pun oleh pemimpin kota itu sudah berdasarkan tadi ya berbagai survei dan riset juga ya. Ya, Bener ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, Pak Yudit, berarti memang sudah banyak sekali memang warga masyarakat, komunitas dan juga industri memang yang memanfaatkan Solo Teknopark ini. Bisa cerita sedikit mungkin Pak, sudah dipakai berapa orang sejak berdirinya sampai sekarang tuh penghasilannya? Boleh nggak ya penghasilannya? Ya, Buka dapur nih. kalau beberapa orangnya tidak bisa spesifik seperti itu, Oke. tapi rata-rata kunjungan ke Solo Teknopark saat ini itu dalam 1 bulan sekitar 1.500 orang. Padahal kalau kunjungan mereka harus mengeluarkan biaya nggak? Enggak. Tergantung kalau sewa ya. Ya, Oh. jadi kunjungan ini dalam artian ke sana bisa sebagai untuk mengakses program, terus kemudian ada yang hanya melihat,
ada yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas gratis yang ada di sana. Fasilitas gratis, Ya. termasuk wifi gratis tuh ya. Ya, betul. Sepuasnya itu kayaknya. Oke. Kayaknya ganti tempat kerja ya Pak Joko ke sana. Oke. Terus Pak, Itu jadi berapa ratus tadi setahun? sebulan kira-kira 1.500 orang. Sebulan Ya, harus orang. termasuk mereka yang mengambil program-program yang disediakan oleh Solo Technopark. Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ya, baik itu program yang berbayar Maupun yang gratis. yang beasiswa. Oh maupun yang beasiswa. Ya. Tapi ketika orang ke sana itu apa saja yang mereka nikmati Pak? Yang Bisa pertama- beli barang juga? Yang pertama itu tadi kita membentuk ekosistem. Jadi kalau Bentar nih, hostnya juga kayaknya nggak mudeng nih Mas Roy tadi ceritain. Oke, ada ekosistem di situ. ya, Ah. jadi di sana bisa melihat percontohan startup, terus Oh, kemudian percontohan. ya, kalau mereka mau belajar tentang sesuatu, kita sediakan juga di sana. Umpamanya yang Itu kayak di mall ya, ada counter-counter, ini Ya. counter ini, terus kita berkunjung ke sana untuk melihat itu Technopark yang Betul. dimaksud ya. seperti yang baru update saat ini seperti kripto umpamanya. Iya, ha. Nah, itu di sana ada juga untuk awareness tentang kripto seperti itu. Jadi silahkan datang ke sana untuk belajar, terus Oke. kemudian mengambil manfaat apa yang bisa diambil itu untuk pengembangan pribadi atau pengembangan dari institusi mereka. Bukan hanya untuk warga kota Surakarta aja. Ya. Ini terbuka untuk siapapun mau datang. Ya. Tapi Ya, yang silakan. memanfaatkan Solo Technopark itu adalah warga kota Surakarta Iya, ya, yang betul. bisa ambil tempat di sana, para UMKM tadi yang disebut Ya. Pak Agung ya. Luar biasa ya, ini selamat loh. Jadi percontohan mungkin kalau Solo Surakarta bisa, kenapa kita enggak gitu ya. Baiklah. Ini udah sampai di penghujung nih. Sekarang mari kita dengarkan closing statement dari masing-masing narasumber kita. Dari Brida Surakarta dulu, Pak Agung. Maaf. Terima kasih. Ke depan bahwasanya fungsi dari Brida menjadi sangat urgent karena mulai perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pembangunan tentunya harus dilandasi oleh riset yang berupa bukti-bukti bahwasanya kegiatan perencanaan sampai dengan pembangunan sudah melalui kajian yang ilmiah. Demikian pun juga seluruh masyarakat bisa melihat tahapan-tahapan perencanaan pembangunan sehingga pemerintah bisa lebih meningkatkan akuntabilitasnya dan kapabilitas dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat tentunya. Keren sekali Pak Agung. Selanjutnya nih terakhir nih Pak Yudit nih sebagai pemimpin BLUD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark. Ya, terima kasih Sobat Brida semua. Jadi kita itu tidak perlu takut sebetulnya terhadap transformasi digital saat ini. Jadi untuk menuju ke Indonesia Emas 2045, marilah kita upgrade diri kita masing-masing sesuai dengan bidang kita masing-masing untuk sama-sama memberikan pemahaman yang baik tentang dunia digital. Itu kita manfaatkan Solo Technopark yang sudah difasilitasi oleh Brida Solo dan Brida Jawa Tengah untuk kita upgrade diri kita. Keren, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita hari ini. Terima kasih banget ya sudah hadir di podcast Pride yang diselenggarakan oleh Brida Jawa Tengah. Sekali lagi kepada Pak Joko Mulyono, SSTP MSI, Kabid SDM Iptek dan Infrastruktur. Pak Joko terima kasih. Juga Pak Agung Riyani SOS HMM, Kepala Brida Kota Surakarta. Pak Agung Riyadi sudah hadir di sini. Terima kasih. Dan terakhir Pak Yudit Cahyantoro NSSTMT sebagai pemimpin BLUD Kawasan Sains dan Teknologi Solo Technopark. Terima kasih banyak sudah bercerita kepada kita semua ya tentang bagaimana keberadaan Brida, Badan Riset dan Inovasi di Provinsi Jawa Tengah, dengan bagaimana pengelolaan dari Pusat Sains dan Teknologinya Solo Technopark. Sobat Brida, mudah-mudahan obrolan kita, pertemuan kita di podcast Pride kali ini bisa menginspirasi semuanya lah, baik pemerintah daerah maupun seluruh warga Indonesia ya, khususnya di Jawa Tengah, bahwa kita harus sadar betul betapa riset itu adalah tulang punggung kemajuan bangsa. Betapa kita sebagai warga negara Indonesia
perlu mendorong pihak pemerintah nih agar tetap memprioritaskan riset ya, agar pembangunan di daerah ini juga bisa maju. Keberadaan BRIN saja di nasional itu ternyata nggak cukup, harus ada BRIDA di daerah. Cuman tantangan yang dihadapi ternyata banyak ya, termasuk tadi Pak Joko udah bilang tantangannya itu di masalah dana gitu loh. Tapi apakah itu menjadi tantangan yang harus kita lakukan? Ada upaya apa lagi yang bisa kita hadapi, kalau itu tantangannya, itu ada di tangan kita. Baiklah, menarik ya perbincangan kita, sungguh luar biasa. Saya sebagai host aja kagum ya dengan isi perbincangan ini. Dan kalau Anda memang tertarik dengan pembahasan ini lebih jauh, atau Anda ingin tahu informasi lebih banyak ya, baik tentang BRIDA Jawa Tengah maupun Solo Technopark, kunjungi saja informasinya, bisa dilihat di website bridajatengprof.go.id. Bisa dilihat di bawah ini ya, bridajatengprof.go.id, atau ikuti channel YouTube kami ya, Brida Jawa Tengah. Jangan lupa follow Instagram juga di Brida Jawa Tengah. Dan langsung aja kalau mau tahu Solo Technopark bisa juga searching sendiri ya Pak, langsung tersebar di mana-mana. Oke, saatnya saya akan undur diri dulu. Saya Nadia Arduwinata undur diri, sampai bertemu lagi di Pride Podcast Brida Podcastnya Jawa Tengah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.